Saking halusnya Abu Jahal nggak marah. Pernah dengar cerita ketika turun surat Al-Kafirun Abu Jahal marah? Apa? Jangan panggil saya kafir. Nggak ada. Oke? Nggak. Saya ingin tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Banyak orang keliru memahami ini sehingga maknanya tidak sampai pada dirinya dan dia marah bukan pada tempatnya. Abu Jahal paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, orang paling fasih bahasa Arab, disebut kafir nggak marah. Kenapa orang sekarang nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, baca juga? Kenapa mesti marah? Karena belum tahu isinya. Tapi perbuatan tidak mencerminkan itu. Bisa nggak teman-teman sesekali pajang di cermin? Lalu setelah cermin terlihat, lihat mata Anda, berapa kali mata Anda bermaksiat? Lihat lisan Anda, berapa kali lisan Anda berbuat salah? Lihatlah kemudian wajah Anda dan katakan, saya pengen ke surga dengan segala kesalahan yang Anda bawa. Apakah sanggup lisan Anda mengatakan, ya Allah berikan surga? Sekarang dalam ruku, dosa bisa diampuni, kesalahan dihapuskan, hal-hal buruk digugurkan, dan langsung tawarannya, aku berikan yang paling mulia yang engkau inginkan. Kalau Anda ditawarkan seperti itu ingin mengambilnya, Anda bertanya bagaimana caranya, itu yang coba kita akan bahas prakteknya. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 4 ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang kafar tuh. Mungkin dia muslim, cuman sayang, maaf dipanggil sholat, marah. Ada yang tutup telinga. Di Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, ada yang tutup telinganya kayak ada sumbatan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, tertutup telinganya, nutup. Ini suara apa sih? Sampai demikian. Kalau bisa Pak, kecilin speakernya, padahal muslim. Nah, ini menandakan ada yang salah. Nah yang seperti ini kalau tidak tobat, kita doakan supaya berubah, jangan kita cela. Kita doakan, kita rangkul, kita ajak. Jangan dicela karena mungkin dia tidak mendapatkan pengetahuan yang baik sebelumnya. Ya kan? Kita ajak, kita dorong, kita doakan. Tapi kalau nggak tobat, itu nanti ditarik di hari kiamat, ditarik ubun-ubunnya oleh malaikat. Dan dicelupkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan, hancur semua tubuh dan kulit-kulitnya. Kenapa kulit disebutkan? Karena kulit indera perasa yang paling peka. Cambuk sekali, sakit. 2 kali, sakit. 10 kali, 15 kali, sudah mulai berkurang sakitnya. Karena kulitnya sudah mengelupas. Maka kata Allah, kalau kami angkat lagi, baddalnahum juludan ghairaha. Kami sembuhkan, kami tumbuhkan lagi kulitnya. Liyadzuqul adzab, supaya terasa siksaannya sama seperti semula. Gak ada ringannya. Dan sekali celup, seharinya 1000 tahun, 1000 tahun. 1 harinya. 1 detiknya 48 hari. Jangan pernah coba-coba. Ya. Ini poinnya teman-teman. Nah ini kafir. Yang kedua kafir. Kalau kafir itu orangnya. Orang yang memang tidak menerima risalah. Ya, tertutup. Jadi yang menutup diri. Kafara itu sesuatu yang tertutup. Kan diserap ke dalam bahasa Inggris cover. Cover itu kan cover buku kan menutup kan. Supaya di dalamnya gak kelihatan. Ya, ini cover. Kalau saya di belakang kan saya tercover nih. Tertutup kan. Orang yang disebut kafir. Kafir itu orang yang menutup diri dari hidayah. Jadi begitu mau disampaikan, dia menutup dirinya. Makanya ketika orang-orang pada zaman Nabi datang kepada Nabi, mengajukan proposal, kata mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, nggak usah ramai, nggak usah perang. Sudah, kita tukeran aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka nggak mau menerima hidayah. Nabi sampaikan, mereka menutup diri. Maka turunlah kemudian satu surah kuliah, ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Sopan sekali, bahasanya sopan. Di kafir itu lembut, bahasanya sopan. Kata Allah, katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Sopan kan? Halus. Saking halusnya Abu Jahal nggak marah. Pernah dengar cerita ketika turun surat Al-Kafirun Abu Jahal marah? Apa? Jangan panggil saya kafir. Nggak ada. Oke? Nggak. Saya ingin tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Banyak orang keliru memahami ini sehingga maknanya tidak sampai pada dirinya dan dia marah bukan pada tempatnya. Abu Jahal paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, orang paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, nggak marah. Kenapa orang sekarang nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, baca juga? Kenapa mesti marah? Karena belum tahu isinya. Jelas ya? Jadi ada tempat-tempatnya di sini yang harus kita kemudian sesuaikan dalam kehidupan. Baik, yang terakhir kufar. Kufar itu, maaf, kalau kafir, ingat, dia non-muslim, menutup dirinya belum menerima hidayah, tidak menyerang orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak. Sama dengan tadi sifatnya. Saya kasih sedikit ya, saya kasih rahasia. Ini diantara kita ya. Oke. Fokus. Jika di Quran disebutkan satu kisah, tapi tidak spesifik orangnya, kapan kejadiannya,
maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan suasana yang berbeda. Tapi jika disebutkan namanya bahkan lengkap dengan binti nasabnya, ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Contoh, kenal Maryam binti Imran? Oke. Ya. Maryam binti Imran disebutkan bintinya langsung. Maryamnya bintinya langsung ke bapaknya. Pernah mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan terjadi dan menimpa perempuan manapun di muka bumi selain Maryam binti Imran. Tapi Ustaz, ada di kampung saya namanya Maryam juga, binti Asep, dia bisa melahirkan tanpa bapak, banyak. Bukan tanpa bapak, yang tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Tapi kalau nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di masa depan. Oke, fokus. Ketika Allah mengatakan kuliah ayyuhal kafirun, disebut gak orangnya? Tidak. Kapan kejadiannya disebut? Tidak. Ini menunjukkan akan terjadi di masa depan, non-muslim tidak maksa, tidak nyerang kepada orang Islam, biasa, cuman suka ngajak-ngajak. Polanya bisa beda. Mungkin dengan makanan, mungkin dengan obat-obatan, mungkin dengan bantuan. Ada yang seperti itu? Ada. Dan kalau ada nggak usah marah, sampaikan. Misal Anda ada car free day misalnya kan, karnya free tapi yang lainnya tidak. Datang orang yang mengatakan, ayo Pak, baca ini, misalnya ayo ikut Pak, Anda akan selamat gini. Dengarkan aja dulu. Maaf Pak, Bapak terlambat. Sebelum Bapak sudah ada Pak, dulu 15 abad yang lalu. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ngajak-ngajak juga. Turunlah surah Al-Kafirun. Maknanya begini Pak, mana kafirun itu orang masih menutup diri. Kita nggak usah saling memaksa. Kalau Bapak ingin ikut ke Islam, itu lebih bagus. Tapi kalaupun misalnya Bapak tidak mau, ya kami tidak memaksa. Silahkan renungkan dulu, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Berbalik tuh situasinya. Lihat ya, dan nggak usah marah gitu. Kita sikapi dengan elegan, sesuai dengan makamnya. Makanya penting kita mengkaji Al-Quran untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kufar itu maknanya dua. Bisa perbuatan atau orangnya yang memang ditujukan langsung untuk menyerang Islam atau orang Islam. Ya, bebas, silahkan, nggak apa-apa. Bonus buat antum, ya silahkan. Asal jangan menghapus yang tidak ingin saya hapus. Gitu. Nggak apa-apa, silahkan. Ya, nggak apa-apa lah. Silahkan. Sehat-sehat ya. Baik, alhamdulillah. Ini sahabat saya. Mudah-mudahan kita ke surga sama-sama ya. Dengan keluarganya juga. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, ayo berusaha. Oke. Jadi kufar, itu bisa pekerjaan, bisa orang, aktivitas, pemikiran macam-macam yang sifatnya memang sudah menyerang Islam, bisa menjelek-jelekan tentang Islam atau menyerang orang Islamnya, menganiaya dan sebagainya misalnya. Maka yang seperti itu yang disebut dengan tegas, asyidda, tegas. Tegas itu tidak harus keras, sesuai dengan levelnya. Kalau menyerang lewat tulisan, ya dibalas dengan tulisan lagi, dengan yang lebih baik. Ya kan? Kalau lewat pemikiran, ya berpikir lagi. Jangan orang nulis dibalas dengan senjata, ya salah. Tidak tepat ya. Lihat kadarnya. Nah kemudian yang kedua, saya agak cepat. Orang yang menginvasi, misalnya yang menyerang, mendolimi dan sebagainya, maka dibela. Tunaikan haknya, sesuai dengan hukum yang berlakunya. Sampaikan proses misalnya di rahimnya, ada satu hal misalnya pembantaian, pembunuhan. Kita kemudian membela. Dengan apa? Sampaikan ke dunia internasional. Terapkan hukum-hukum. Ayo, makanya mesti kuat. Orang Islam mesti kuat gitu. Negaranya mesti kuat. Kalau tidak, ya bagaimana kita bisa memberikan aspirasi ke depannya? Jelas ya? Nah, dan itu pun akan sangat bermanfaat dalam kehidupan. Tidak pernah ada orang Islam tinggal di negara manapun kecuali memberikan kontribusi pada negaranya. Saya kemarin kedatangan utusan dari Bea Cukai. Datang. Kepala-kepalanya, maaf bukan kepalanya aja maksudnya, di top manajemennya datang. Ya, pelaksana seniornya, kita duduk diskusi. Saya bilang, Pak, saya senang Anda datang. Dan silahkan, apa yang bisa saya bantu, kita susun. Dan ini adalah di antara bakti saya kepada bangsa. Jadi kalau baik, bangsa terbawa baik. Ini pengabdian saya pada bangsa. Jadi nggak akan pernah berpisah Islam dengan kemakmuran bangsa. Jadi teman-teman juga demikian. Ini poinnya.
Sudah, kita kembalikan ke ruku karena waktu kita terbatas. Nah, setelah itu tiba-tiba begini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, sayang dengan sesamanya. Baik sifatnya. Dia jangan terbalik. Kepada yang keras disayang-sayang, kepada teman sendiri kemudian penuh perselisihan. Ini saya tuh bingung sih, kenapa sih karena urusan dunia jadi ribut gitu. Tuh, sampai kaget anak nangis. Kenapa? Gitu. Ya saya nggak apa-apa ya, sabar ya. Maafkan papa. Teman-teman lihat baik-baik. Ini kan karena urusan dunia, hubungan persaudaraan jadi pecah, keluarga jadi berantakan, dan sebagainya. Untuk apa yang didapatkan gitu? Dan menariknya sesama muslim juga untuk apa? Jadi ini poin pertama, tolong diingat baik-baik. Kadang-kadang yang paling aneh itu, kata Nabi, orang yang belajar itu imannya menguat, pengetahuannya meningkat, dan akhlaknya itu juga baik, lebih sayang kepada yang lain. Ini kadang saya bingung, ikut ngaji, tapi setelah itu juga senang mencaci. Ikut ngaji, tapi setelah itu senang berselisih. Antum ngaji apa? Antum coba bayangkan gitu kan. Kalau Anda belajar dengan pelajaran itu membuat Anda malah jauh dari Allah, pasti ada yang salah. Dan kita perbaiki, bukan saling menjelekkan, tidak. Kita perbaiki pelan-pelan, kita duduk gitu. Saya tuh mengharapkan, saya pernah katakan pada teman-teman termasuk yang datang ke Bekasi, akhi, kenapa kita nggak kumpul sesama ustaz? Kenapa kita dapatkan ada yang ribut begini? Kenapa nggak duduk sama-sama? Duduk kita bareng. Dengan kita duduk aja, itu umat tuh tenang gitu. Terus kita terangkan dengan terbuka. Yang mau belajar ini, kita punya database-nya. Ingin belajar tafsir, ke si fulan. Hadis, ke Ustadz fulan. Kalau ada perbedaan, ini ya sebabnya. Saya memandang begini, dalilnya ini. Ustadz ini memandang begini, dalilnya begini. Ustadz Khalid begini, dalilnya gini. Ustadz Adi begini, Ustadz Abdul Somad begini. Itu enak. Dibandingkan Anda datang dan mengatakan, ini salah, ini keliru, ini begini. Kenapa kita tidak duduk sama-sama? Kan indah. Itu poinnya teman-teman. Kan fair kan, jelas kan? Ya. Nah, kaitan dengan ruku sujudnya, dua sifat ini tegas pada yang salah dan baik dalam hubungan-hubungan yang mulia, itu hanya didapatkan pada satu amalan. Apa itu? Tarahum ruk'a sujadan. Mereka lihat, engkau lihat mereka itu ruku dan sujudnya sempurna. Jadi ternyata ada korelasi, ada kaitan antara ruku dengan sifat-sifat tadi yang disebutkan. Ruku itu bisa melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlaknya sudah baik, teruskan ayatnya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Fadla dan ridwan. Naikkan ke atas. Fadla. Fokus, saya berhenti di sini. Setelah itu kita praktek. Yang kedua ridwan. Allahu akbar. Lihat sini. Masih ingat ayat pertama, ruku, sempurna seperti orang ruku. Yang kedua, dalam ruku itu jangan sekedar ruku, tapi pasrahkan dirimu dalam menyembah Allah. Yang ketiga, kalau engkau lihat ruku orang ini sempurna menyembah Allah dengan baik, maka akan lahir akhlak yang mulia. Bukan cuma akhlak saja, kata Allah, dalam ruku itu aku berikan kesempatan pada mereka untuk meminta dua keutamaan. Keutamaan dunia itu disebut dengan fadlun. Baik, keutamaan akhirat disebut dengan ridwan. Pernah ingat malaikat penjaga surga namanya apa? Oke. Kadang-kadang fadlun pun digunakan untuk menunjukkan kemuliaan akhirat. Kadang-kadang. Seperti orang yang sesurga dengan Nabi disebut kalimatnya fadlun, mendapat fadlun. Quran surah ke-4 ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Ada orang yang sesurga dengan Nabi, itu orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Singkat ceritanya, singkat keterangannya, ini fadlun dengan ridwan ini adalah gambaran keistimewaan yang paling mulia istimewa dari nikmat dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengatakan, ya Allah, berikan saya ya Allah kenikmatan dunia, kata Allah, nanggung, minta yang paling istimewa. Kalau kerja jangan minta yang sedikit, minta yang besar sekalian. Rizki minta yang banyak sekalian, dunia. Akhirat ya Allah masukkan ke surga, jangan cuma surga, minta yang paling tinggi surganya. Dalam keadaan ruku, Allah memberi kesempatan pada setiap hamba untuk mengabulkan yang paling istimewa yang dia mintakan. Kalau dia meminta dengan benar, ya Allah aku ingin firdaus, Allah kabulkan. Kalau dia meminta dengan benar, ya Allah berikan keberkahan dunia, maka Allah berikan yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Ruku kalau benar dikerjakan bukan hanya mengabulkan doa yang biasa, tapi yang paling istimewa dikabulkan. Itulah yang menjadikan Nabi kadang-kadang rukunya selama berdirinya. Pertanyaannya, apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan apa yang dijanjikan? Itu poinnya. Bahkan sayangnya, ada yang tidak minta. Ini persoalannya.
Orang ruku cuma baca doanya aja. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lantas bangkit kan? Subhanakallahumma bihamdika, ya Allahumma ighfirli, syahadu la ilaha illa anta, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Selesai bangkit. Anda nggak minta. Padahal di situ ada keutamaan. Kenapa nggak minta untuk anak Anda? Ya Allah, luluskan anak saya dalam ujian, ya Allah, dengan nilai yang paling tinggi. Ya Allah, berikan keberkahan pada pekerjaan suami saya. Ya Allah, lancarkan bisnisnya, tempatkan di makom yang mulia. Ya Allah, satukan kami di surga, sekeluarga di surga yang paling indah. Kenapa nggak minta? Padahal Allah tawarkan. Dan kenapa terlampau buru-buru? Kalau Anda datang ke satu tempat, diminta kemudian silahkan cari yang Anda inginkan, bebas, minta apa saja. Apakah Anda akan langsung keluar dari situ? Pernah di barat itu ada orang-orang kaya yang datang ke mall. Begitu dia datang, tutup mallnya. Kepada pengunjung yang ada di mall, silahkan ambil apa saja yang kalian inginkan. Waktu kalian cuma 30 menit. Ya, ngambil, ada yang ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Saya perhatikan, nggak ada satupun yang menolak tawaran itu. Maaf, misal ada yang keluar dari situ, tidak. Saya bingung ya, kenapa kalau manusia nawarkan banyak dikejar? Kalau Allah yang tawarkan, kenapa nggak diambil? Kenapa kita tidak manfaatkan itu gitu? Teman-teman tuh pengen surga, dikasih, tapi kenapa nggak diambil? Dan yang lebih dahsyat tuh yang paling aneh, inginnya ke surga ringan diucapkan di lisannya, tapi perbuatan tidak mencerminkan itu. Bisa nggak teman-teman sesekali pajang di cermin? Lalu setelah cermin terlihat, lihat mata Anda, berapa kali mata Anda bermaksiat? Lihat lisan Anda, berapa kali lisan Anda berbuat salah. Lihatlah kemudian wajah Anda. Dan katakan, saya pengen ke surga dengan segala kesalahan yang Anda bawa. Apakah sanggup lisan Anda mengatakan, ya Allah berikan surga? Sekarang dalam ruku, dosa bisa diampuni, kesalahan dihapuskan, hal-hal buruk digugurkan, dan langsung tawarannya, aku berikan yang paling mulia yang engkau inginkan. Kalau Anda ditawarkan seperti itu ingin mengambilnya, Anda bertanya bagaimana caranya, itu yang coba kita akan bahas prakteknya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, maksud saya ingin menyampaikan dulu hikmah sehingga kita bisa termotivasi dalam mengerjakan ruku, bukan sekedar ruku seperti yang biasa dikerjakan oleh sementara orang tidak paham. Sudah sih? Oke. Ya, kita punya waktu terbatas, kita lanjutkan sebentar. Ruku. Kita masuk kemudian ke hadisnya Al-Bukhari nomor hadis 757. Riwayat sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman, sebelumnya adalah Abdul Uzza, masuk Islam berubah nama jadi Abdurrahman bin Sakhar. Mengisahkan tentang sahabat bernama Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi. Oke, fokus. Falyarka fala taqum min ruku'ika hatta tatma'inna raki'an. Nabi mengajarkan kepada Khalid bagaimana cara salat sampai kepada ruku. Saya potong saja sampai ke redaksi ruku supaya cepat. Kata Nabi, kalau sudah selesai dalam berdiri kemudian ruku. Fokus. Fala taqum, tapi jangan buru-buru bangkit. Awas, kadang bacaan belum selesai udah bangkit. Allahu akbar, la sami Allah liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang salat 11 rakaat 1 jam, dia 23 rakaat 7 menit. Bagaimana gitu? Coba kita evaluasi pelan-pelan lah gitu kan. Ya. Lalu ruku, kata Nabi ruku jangan buru-buru ruku. Nah, rahasianya jangan buru-buruku sehingga engkau tenang dalam rukumu. Apa tenang yang dimaksudkan di sini? Kita sambungkan ke hadis-hadis yang lainnya dulu. Saya minta satu orang untuk bantu saya. Siapa saja boleh ke depan? Mas Adi ya, yang pakai peci di antara yang paling ada. Silakan depan. Udah lengkap semua, peci ada. Sarung cuma dipakai di Turki. Hari sampai sini kembali lagi ke celana. Oke. Ya. Salatnya menghadap kemana, Mas? Kiblat. Ya, betul. Kiblat. Untuk lebih mudah ke sebelah sana aja ya, supaya terlihat dari beberapa yang lain. Baik, sebelumnya saya terangkan sebentar. Kita akan apa? Ruku ya. Jadi dari berdiri kita akan ruku. Nah, fokus baik-baik. Sebelah sini dulu Mas Adi. Mohon izin supaya di samping saya jelas. Teman-teman sekalian, fokus. Saat akan ruku, penting diketahui apa itu ruku dulu. Ya, ruku itu seakar dengan kata rakaatun, rakaat. Ruku. Bukan sekedar bungkuk, tapi secara fikih seakar dengan kata rakaat. Artinya, kalau sudah dapat ruku, dapat 1 rakaat. Contoh, ini imam depan, saya makmum. Ya. Atau misalnya, Mas satu lagi, siapa? Boleh maju? Apa-apa? Maju aja. Mudah-mudahan yang maju masuk surga. Ya. Setelah saya, insya Allah, ya Mas. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini tahan dulu sebentar, tahan. Ini ruku Mas, ruku, Allahu Akbar, tahan. Nah ini ruku, ini datang, terlambat. Mas Buke, nah tiba-tiba datang.
Pertanyaan pertama saya, kenapa Anda terlambat? Yang lain bisa tepat waktu, sedang sholat. Nah, jawab nanti sajalah. Nah, ini ruku kan, sedang ruku, ini datang. Nah, saat ini datang, maka perhatikan hadisnya, ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu jadikan untuk diikuti. Awas, fa idza raka'a falyarka. Kalau imam sudah ruku kita datang, maka langsung ruku. Ya, enggak usah baca yang lain-lain lagi. Takbir, takbir. Allahu akbar, langsung ruku. Jelas ya? Jangan baca iftitah lagi, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Karena hadis yang mengatakan qiraatul imam qiraatul makmum. Orang yang mendapati imam ruku, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmumnya. Kecuali kalau imamnya masih berdiri, izin. Mulai. Terus imam masih di awal, ya. Maka posisi sebelah kanan. Supaya benar. Imam masih memulai, ini masih memulai, maka ini bisa diikuti. Jadi ini baca Al-Fatihah, ini baca Al-Fatihah makmumnya. Jelas ya? Karena bagian dari rukun salat Al-Fatihah kita bacakan. Kalau bisa diikuti. Makanya imam kalau bisa jangan cepat-cepat bacaannya, berikan jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Jeda, ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti terus. Atau berikan jeda di akhir. Ghairil maghdubi alaihim walad. Takbir dulu. Allahu akbar. Takbir dulu. Enggak usah ketawa, ulangi. Nah, ruku. Mana takbirnya? Enggak apa-apa. Ruku, silakan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang yang ini luruskan, Pak. Bagian pertama, ini lurus. Oke, maafkan saya. Lurus ini, tekan ke belakang. Nah, ini yang lurus. Sekarang agak turunkan sedikit, agak sikukan sedikit gini. Nah, sikukan sedikit, tetap tekan. Nah, ini bagian yang pertama. Ya. Yang kedua, tetap ini diluruskan. Luruskan, tapi tekan ke belakangnya. Nah, ini bagian keduanya. Naikkan sedikit ini. Gini. Ya. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama aqrabal 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat antara Rabbul Alamin, Allah dengan hambanya saat sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyak doa. Coba bagaimana cara berdoanya?